Anda kembali di The Prime Show bersama saya Abraham Silaban. Kita lanjutkan berdialog bersama dengan Mas Hakim Hamda, anak dari Bapak Dedi Hamdan, maksud kami, yang sampai saat ini menjadi korban penghilangan paksa. Ada juga Buya Azwar Furguyama, aktivis Gerak 98, dan Prof. Ikrar Nusabakti dari Profesor Riset LIPI. Saya kembali ke Mas Hakim. Mas Hakim, kalau Anda lihat rezim berganti rezim, kemudian kasusnya nggak selesai, apakah Anda punya pandangan tersendiri mengapa itu tidak selesai? Kan, memang mereka memakai ini untuk komoditas juga sebenarnya kalau kita lihat. Makanya dengan itu harus ada kontrak politik lah menurut saya. Yang paling benar itu bisa nggak mereka selesaikan di 100 hari pertama. Dan selanjutnya menurut saya itu jaminan apa setelah presiden baru jadi, Kepres yang lama ini nggak dicabut gitu. Harus ada yang konkret kalau menurut saya. Kalau cuma omong-omongan di depan, udah 4 kali pemilu masih kita diginin terus. Nah itu dia. Karena pada prakteknya kalau Anda sebut ini komunikasi politik, ini kemudian menjadi dititikberatkan kepada orang-orang tertentu atau barangkali semua menanggung hal yang sama dalam hal ini. Karena kita tahu ada aktivis 98 juga yang bagian dari parlemen saat ini. Kemudian juga kita tahu juga beberapa partai politik yang punya komitmen tapi pada prakteknya tidak dijalankan dengan baik. Bagaimana tanggapan Anda? Iya, itu kan kembali ke masing-masing orang ya. Kalau mereka yang di parlemen mungkin pemandangannya lain. Tapi kalau kami yang korban-korban ini kan pemandangan kami, sudut pandangnya lain juga. Setiap kali ini dibuka, kami kebuka lagi lukanya gitu loh. Kami dikasih harapan lagi, diculik lagi, dibunuh lagi berkali-kali setiap 5 tahun. Nah, buat kami itu makanya harus ada benar-benar kontrak politik dan will dari 3 capres ini apa gitu. Dan saya juga kemarin sebenarnya mengharapkan Pak Prabowo itu menjawab, ya kalau saya menang saya selesain gitulah. Jadi yang dibutuhkan komitmen itu, dan beliau kan sudah sampaikan sebetulnya. Siapa? Pak Prabowo kan ketika ditanya, beliau kan menjawab kemudian akan berkomitmen. Apakah Anda kemudian menyaksikan komitmen itu? Oh, komitmennya Pak Prabowo tadi malam itu setelah 2 kali mengulangi pertanyaan. Kalau komitmen itu biasanya langsung pertama kali, first time pasti dijawab. Oke. Bagaimana tanggapan Anda, Bung Azwar? Tentang persoalan yang... Iya, kemudian disebutkan bahwa komitmen dari calon presiden untuk mengentaskan kasus HAM yang selalu berlarut dan diakui sebetulnya bahwa ini adalah komunitas politik 5 tahunan. Ya, yang mengatakan ini komunitas politik itu kan buat para politisi. Tapi bagi kami, aktivis 98, ini bukan persoalan politik ansi, Mas. Ini bukanlah persoalan politik. Menurut kami ya, ini adalah persoalan bangsa dan persoalan negara. Bukan persoalan politik. Kami tidak melihat ini sebagai aktivis 98 karena yang diserang ketika itu adalah kemanusiaan. Berapa banyak kawan-kawan kami yang hilang, berapa banyak kawan-kawan kami yang dengan keringat, air mata, darah, bahkan nyawa ada yang belum kembali hari ini. Jadi kalau misalnya para politisi, terus kemudian ada teman-teman kami juga yang kemudian sekarang menjadi pencuci ya, pencuci dosa-dosanya Prabowo Subianto di kubunya Prabowo. Ada beberapa orang di sana, aktivis 98, ya kami anggap mereka itu sudah jadi politisi aja. Mereka yang di sana buat saya pribadi sudah tidak punya hak moral. Hak moral untuk berbicara atas nama pejuang kemanusiaan. Mas, apa yang dulu tahun 98 kita cita-citakan adalah Indonesia ini keluar dari rezim diktator otoritarianisme Orde Baru. Dengan semangat juang kita agar Indonesia ini menjadi negara yang demokratis. Dan pada prakteknya lahirlah negara demokrasi yang saat ini menjalankan pemilu. Reformasi yang hadir hari ini ya berkat perjuangan kawan-kawan kita dulu. Ada yang bahkan begini Mas ya, sebentar. Begini, apa yang dilakukan oleh kawan-kawan saya yang di sana, aktivis 98 yang di sana, sebagai langkah politik itu saya tidak bisa melarang Mas. Di mana-mana tempat kan, politisi di berbagai partai dan sebagainya. Politisi itu bebas, mereka punya hak. Apapun alasan mereka itu, saya juga gak mau tahu alasannya apa. Itu hak politik dia. Tetapi jangan begitu dong, maksudnya kalau sebagai politisi ya silakan kalian ambil sesuatu lah dari sana, tetapi jangan juga kemudian mengingkari sejarah
yang pernah ada. Begitu Oke. Mas kira-kira. Ya, Oke. saya setuju itu. Iya. Terakhir apa yang ingin disampaikan Pak Hakim? Oh, kalau saya pengen ini ada satu yang agak mengganggu saya semalam itu pada saat ditanya oleh Pak Ganjar tentang 13 orang itu, Pak Prabowo menjawabnya, come on. Terus di belakangnya ditertawakan ya. Itu saya agak keganggu ya. Ini masalah nyawa, Bos. Diketawa-ketawain kayak gitu. Kayak gampang banget ya. Siapa yang Itu saya menertawakan agak- menurut Anda? Di belakangnya itu kan kalau kita ulang tertawa tuh setelah itu pendukungnya pendukung mungkin. ya. Pendukung. Para pendukung itu harus dipastikan ya. Oke. Itu nggak bagus itu. Oke, Ini itu masalah nyawa. masalah ini. mekanisme debat yang perlu kemudian Ya. dipertimbangkan ulang karena ini kaitannya dengan kelangsungan Ya, hidup ya. dan ya itu aja sih saya pengennya Oke. kejelasan sih Mas. Siap. Kalau kejelasan apa meninggal ya bilang meninggal di mana kuburannya, Baik. kalau masih hidup di mana orangnya. Itu sih dan non judicial ini kalau bisa jangan abu-abu ya. Karena harus keadilan kan, berkeadilan antara yang 65 sama, 97 sama Oke. dan 12 yang lain itu sama semua. Saya Oke. harap sih itu bisa dilakukan. Oke, terima kasih ya Mas Hakim Sama-sama Mas, sama-sama Hamdun, Mas. anak dari Pak Dedi Hamdun, korban penculikan paksa tahun 1997. Dan terima kasih sekali lagi Pak Azwar yang sudah hadir bersama kami dari aktivis Gerak 98. Prof. Ikrar masih bersama dengan kita karena kita akan sampaikan informasi ini. Dalam debat perdana calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan sempat mempertanyakan perihal putusan Mahkamah Konstitusi kepada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto. Anies menganggap putusan MK menguntungkan Prabowo dalam Pilpres. Tanggal 25 Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK-MK. Yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat. Yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan ya waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang, kemudian sudah ada tindakan dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan ya. Dan kita ini bukan anak kecil Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini. Intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Para penang, Mas Anies, Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Baik. Ya, nanti saya akan tanyakan kepada Prof. Ikrar yang akan menanggapi bagaimana kemudian perdebatan yang ada antara Anies Baswedan,
calon presiden nomor urut 1 dengan calon presiden nomor 2 Prabowo Subianto. Tapi kita akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di The Prime Show.